Bank Indonesia akan segera meluncurkan sistem pendataan transaksi pembayaran seluruh Indonesia bernama Payment ID. Sistem ini akan merekam dan mencatat seluruh data transaksi digital di Indonesia dengan basis data NIK. Menurut Dudi, Payment ID berfungsi sangat kuat karena nantinya Bank Indonesia dapat mengetahui profil keuangan dari masing-masing warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Makin semangat lagi kita, makin kuat mental. Nah oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ramai berita sekarang semua transaksi mulai diatur oleh pemerintah. Bagaimana buat yang galbay dan bagaimana buat kalian-kalian yang masih menggunakan pinjol ilegal. Apakah ini terdampak? Nah kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke, sebelum kita ke berita viral yang sekarang ini lagi naik daun, sekarang kita mau bahas dulu ada beberapa komponen-komponen pinjol yang mana informasinya ke depan mungkin awal tahun 2026 ataupun akhir 2025 ini semua peminjam yang menggunakan pinjol wajib memiliki agunan. Nah, informasi ini diambil dari Instagram yang mana teman saya bagikan lewat grup. Diinformasikan bahwa pinjaman daring bakal naik kelas. OJK saat ini tengah menggodok aturan agar setiap pinjol wajib pakai agunan dan diasuransikan. Tujuannya menekan gagal bayar dan lindungi semua pihak. Untuk pindah kita menyarankan harus ada agunan ke depan karena jumlahnya ke depan semakin besar. Kita sedang siapkan Karta Kepala Eksekutif Pengawas Pembiayaan. Disampaikan juga kita atur skema asuransi penjamin karena sekarang kan belum tersedia asuransinya. Idealnya memang ada pembiayaan yang diasuransikan. Kita dorong ada konsorsium asuransi untuk menyerap itu semua. Nah ini tujuannya untuk menekan gagal bayar, tapi saat ini belum terlaksana teman-teman, baru hanya wacana dan ke depan kemungkinan akan mulai ketok palu. Nah itu dia informasinya teman-teman ya, saya akan updatekan lagi buat kalian, tapi sejauh ini belum diteken ya, ataupun belum diketok palu, belum ada persetujuan apapun, hanya sebatas wacana saja, yang mana kalau seandainya peminjamannya semakin ke depan semakin membesar, maka jatuhnya tetap akan diberikan yang namanya agunan. Wajib menggunakan agunan ya, karena apa? Mengantisipasi apabila ada pinjaman yang terlalu besar untuk menekan tidak ada lagi orang yang gagal bayar sampai miliaran bahkan sulit untuk ditagih. Tahu saya sih ini untuk pelaku UMKM lah lebih tepatnya ya, karena untuk pinjaman konsumtif sendiri biasanya hanya diberikan di bawah dari 10 juta dan itu pun menunggu beberapa bulan setelah sering sekali aplikasi itu dipelihara. Nah lanjut lagi teman-teman, jadi sekarang ini berita besar di mana-mana ya, semua sekarang mulai diberikan pajak atau mulai ditetapkan pajak, baik itu mulai dari pejalan kaki yang bisa kena e-tilang, kemudian pemberian amplop undangan, kemudian bagi rekening-rekening nganggur yang memang sudah tidak lagi transaksi sekalipun di sana ada uangnya bisa langsung dibekukan oleh PPATK, kemudian lagi tanah bangunan yang tidak digunakan selama 2 tahun maka akan diambil alih oleh pemerintah kembali, kemudian lagi yang terakhir pajak dari kripto. Nah sekarang semua tanah air di Indonesia ini mulai dari dasarnya sampai ke atas lagi sepertinya sudah mulai dipajakin nih teman-teman ya. Nah kalau kita lihat informasi yang lebih mengerikan lagi itu adalah semua transaksi keuangan sekarang sudah mulai akan dipantau dengan yang namanya Payment ID. Bank Indonesia akan segera meluncurkan sistem pendataan transaksi pembayaran seluruh Indonesia bernama Payment ID. Sistem ini akan merekam dan mencatat seluruh data transaksi digital di Indonesia dengan basis data NIK. Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Dudi Dermawan menyebutkan bahwa sistem canggih ini adalah bagian dari target pengembangan sistem pembayaran dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau BSPI 2030. Payment ID merupakan sebuah kode unik yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu transaksi pembayaran yang merupakan gabungan dari NIK dan kode ID. Menurut Dudi, Payment ID berfungsi sangat kuat karena nantinya Bank Indonesia dapat mengetahui profil keuangan dari masing-masing warga negara
tidak terkecuali para petinggi dan pejabat negara, baik pendapatan, belanja, hingga profil pajak dan portofolio investasinya. Nah, tidak menunggu 2030, informasinya mulai 17 Agustus semua transaksi digital tercatat menggunakan NIK KTP kita. Nah, yang lebih mengerikan lagi di sini adalah ternyata semua data transaksi yang per 17 Agustus nanti mulai diberlakukan dan diluncurkanlah sistem ini, semua datanya bebas diakses oleh pihak Amerika Serikat. Nah, berita ini udah pada tahu lah ya semuanya ya, bahwa Amerika akan kelola data pribadi warga RI sebagai bagian dari kesepakatan tarif. Walaupun Kominfo dan juga lembaga keuangan mengatakan itu hoax, tetapi banyak sekali yang menyebutkan kesepakatan ini sudah berlangsung. Nah, seperti informasi ini, keuntungan usai capai kesepakatan antara Amerika dan Indonesia, tarif dulunya 32% turun menjadi 19%. Tetapi Indonesia melalui Danantara wajib membangun 17 kilang minyak senilai 130 triliun di AS. Indonesia wajib memberikan data pribadi warga RI yang bisa dikelola oleh perusahaan AS. Sementara pemberlakuan antara AS dengan Indonesia yaitu tarif ekspor ke AS turun menjadi 19%. Nah, itulah kesepakatan yang terjadi. Nah, kita akan ketahui lagi ke depan setelah nanti 17 Agustus semua payment ID ini berlangsung dan data keuangan kita tercatat, apakah ini akan masuk ke Amerika atau tidak. Nah, kita akan tunggu kelanjutannya. Nah, itu dia informasinya teman-teman ya. Sampai sekelas dari Bapak Hotman Paris pun angkat bicara tentang hal ini, yang mana sebenarnya ini sudah melanggar dari hak azazi manusia. Belakangan ini banyak anggota masyarakat mengadu ke Hotman 911. Katanya ada peraturan baru, yaitu apabila menyimpan uang di bank tidak dipakai transaksi dalam 3-12 bulan, maka dibekukan oleh PPATK. Jadi kalau rekening bank saudara tidak dipakai dalam 3-12 bulan, maka rekening saudara akan dibekukan oleh PPATK. Nanti untuk mencarikannya bakal repot. Pertanyaannya, saya belum jelas apakah dasarnya peraturan apa. Yang kedua, bapak-bapak pejabat kenapa merepotkan masyarakat? Kalau seorang ibu-ibu di kampung misalnya, dia misalnya buka rekening di bank, dibuka oleh anaknya, kan belum tentu dipakai sama ibunya, apalagi orang kampung. Ya, masa rekeningnya harus dibekukan? Dan itu kan melanggar hak azazi. Nah, dari semua ini apa kaitannya dengan pinjol? Kaitannya dengan pinjol banyak teman-teman, karena pinjol masuk dalam rangkap yang mananya keuangan. Kalau seandainya bagi kalian-kalian yang galbay, otomatis nih ya, orang yang galbay ini akan dipantau bisa melalui NIK KTP-nya nanti teman-teman ya. NIK KTP-nya yang terhubung dengan rekeningnya yang akan bisa dilihat. Ini keuangannya berasal dari pinjol legal atau pinjol ilegal. Kalau sudah berasal dari pinjol ilegal, otomatis secara serta-merta rekening ini akan dibekukan. Ini sudah ada beberapa orang yang mengakuinya sulitnya mencairkan uang sendiri. Kemudian lagi yang kedua, transaksi-transaksi ilegal. Ya, mulai dari pinjol ilegal, mulai dari judol dan transaksi-transaksi lainnya yang keuangannya tidak jelas, ini akan dipantau oleh negara. Dan negara bisa serta-merta memblokir apabila terindikasi jelas ya, jelas dari yang namanya ilegal. Nah, inilah efek-efek bagi kita yang galbay-galbay saat ini, yang mungkin kita masih mau melakukan yang namanya gelabung tutup lobang, masih mau menggunakan pinjol ilegal dan segala macamnya. Kalau kita ambil positifnya, ini benar positif, bisa menghentikan transaksi kita yang ilegal, tetapi lebih banyak negatifnya. Karena apa? Setelah data ini kemungkinan besar akan diambil atau dialihkan kepada Amerika, otomatis data kita yang tadinya terbuka di Indonesia ini sudah banyak banget orang yang menggunakan data kita, yang mana kita tidak pernah melakukan pinjaman tetapi ditagih. Bagaimana seandainya lari ke luar negeri kemudian data kita dipergunakan, kemudian nanti akan ada transaksi dan tagihan-tagihan yang kita tidak tahu dari mana, yang ujung-ujungnya mengatasnamakan kita, yang kita sendiri tidak tahu itu transaksi apa.
Nah, kemungkinan besar itu bisa terjadi. Ya, kita akan lihat ke depan 17 Agustus ini penentu segalanya. Apakah semua masyarakat Indonesia setuju dengan keadaan seperti ini, dan apakah semuanya ini berpihak kepada masyarakat Indonesia yang mana katanya semua pajak ini akan dialihkan untuk kepentingan rakyat. Jadi mulai sekarang pelan-pelan teman-teman semuanya benahi. Kalau ada uang berlebih di rekening, mohon untuk jangan simpan uang kalian, tarik saja simpan dalam rumah, ataupun kalian belikan investasi yang mungkin uang ini sebenarnya dikumpul-kumpul untuk membayar pinjol, tapi karena kekhawatiran kita nanti rekening kita dibekukan dan sulit untuk mencairkan, lebih baik kita tarik lagi terus kita belikan investasi apa yang mana nantinya bisa kita kumpulkan sendiri baru kita lunaskan pinjol kita. Nah, kebanyakan masyarakat sekarang saat ini. Jadi tetap hati-hati buat teman-teman semuanya. Kalau ada nomor-nomor dari luar negeri yang tidak kita kenal, yang mana nanti yang menelpon kita menawarkan ini itu pekerjaan yang tidak masuk akal, jangan pernah ditanggapin, terutama buat ibu rumah tangga. Jadi untuk saat ini tetap semangat saja terus untuk bekerja, fokus pada keluarga kalian, fokus pada tujuan kalian, dan selalu ingat kita berserah kepada Yang Kuasa apapun yang terjadi di Indonesia ini, dan apapun rencana-rencana para petinggi besar tersebut, kalau memang tanpa seizin Yang Maha Kuasa semuanya tidak akan bisa berjalan. Dan kalaupun bisa berjalan, saya yakin kita masih bisa bertahan dengan perlindungan Yang Maha Kuasa. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Informasi ini semoga menjadi mood booster, semangat baru lagi buat kalian semuanya. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.